Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi Senin 6 Muharram 1445 Hijriah di 24 Juli 2023. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Haji Sukarni MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, semoga pendengar kita yang dirahmati Allah juga dalam keadaan yang sehat ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia dan juga pemirsa kita. Amin. Dan ternyata seluruh alam itu bertasbih, jadi bukan hanya manusia kita ya seperti ini Ustadz betul. ya. Tapi ternyata alam juga bertasbih, dan bagaimana tasbih alam ini kita akan dengarkan paparan dari Ustadz Sukarni. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, para pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah. Bincang-bincang kita pada pagi hari ini terkait dengan tasbih alam ya. Tasbih segala ciptaan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al-Quran, misalnya di surah An-Nur ya, surah ke-24 ayat 41, kemudian juga surah As-Saff surah ke-61 ayat 1, kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 1 surah ke-62, kemudian surah At-Taghabun surah ke-64 ayat 1, dan tentu di berbagai surah yang lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling memancing ingin tahu kita kepada ayat-ayat ini tentu saja kita akan bertanya bagaimana mereka bertasbih ya. Kalau manusia bertasbih mungkin dengan kalimat-kalimat yang berasal dari kata sabbaha, misalnya subhanallah ya. Di dalam kita sholat banyak sekali tasbih yang kita baca. Ada tasbih ruku ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Begitu juga pada saat kita sujud juga kita memperbanyak tasbih kepada Allah. Bahkan di saat setelah salam pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita jangan meninggalkan membaca Subhanallah 33 di samping Alhamdulillah dan Allahu Akbar yang jumlahnya juga 33, sehingga menjadi 99, sama banyaknya dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah ya. Para pendengar yang dirahmati Allah, bertasbih artinya memuji ya, memuji Allah ya. Kenapa memuji Allah? Karena Allah memang maha terpuji. Kenapa Allah maha terpuji? Karena segala sesuatu yang diciptakannya berada pada kualitas yang sangat rendah dibanding dengan kualitas penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu-satunya ya. Tidak ada yang menyamainya. Allahus Samad, Allah itu tempat meminta, tempat bergantung, tempat memohon, tempat mengadu. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lalu ditutup dengan kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada segala sesuatu pun
Tidak ada sesuatu pun dalam alam ini yang kufuan, yang sekufu, yang sama dengan, yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah alam yang nisbi, alam yang terbatas, alam yang rendah ini posisinya memuji kepada yang tinggi. Jadi ini sebuah keharusan secara rasional bahwa yang rendah, yang di bawah memuji kepada yang di atas. Oleh karena itu kemudian lanjutan daripada tasbih ini, memahasucikan Allah ini adalah memuji, mengatakan atau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, lalu kemudian kita merasa kagum dengan Allah, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi rangkaian dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu merupakan satu rentetan yang tidak terpisahkan. Jadi subhanallah itu memahasucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya karena posisinya yang maha tinggi. Alhamdulillah itu memuji Allah, ya. Memuji Allah mungkin sudah menghilangkan, ya, terhadap dirinya sendiri, tidak lagi memuji-muji dirinya, tidak lagi memuji-muji makhluknya, tetapi memuji Allah atau memuji makhluknya tapi dalam rangka memuji Allah. Bisa juga kita memuji ciptaannya, tapi pujian kita kepada ciptaan itu adalah untuk memuji penciptanya. Kemudian yang terakhir adalah Allahu Akbar. Nah, di dalam surah An-Nur ayat ke-24, ya, ayat ke-41 maaf, dijelaskan Auzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu, kata Allah, bahwasanya kepada Allah bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahkan juga burung-burung, ya, dengan mengembangkan sayapnya, ya. Wat tayru safatin, burung-burung yang mengembangkan sayap, maksudnya burung-burung yang membuka sayapnya atau misalnya terbang dengan sayapnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, semua itu, semua makhluk ini termasuk burung-burung tadi, masing-masing mengetahui cara sembahyang dan cara bertasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun, Allah Maha tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang bertasbih itu ternyata seluruh ciptaan Allah, ya. Memuji Allah, bertakbir, memuji Allah. Kemudian mereka, setiap makhluk itu memahasucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata tasbih juga kita bisa memahami artinya berenang, ya. Tasbih itu kan berenang artinya. Dalam hadis misalnya ada as-sibahah, alimu abna'akum ar-rimayah was-sibahah atau as-sibahah war-rimayah. Ajarilah anak-anakmu itu berenang dan memanah. Berenang, jadi bertasbih juga dapat dipahami dalam arti berenang. Berenang itu berarti kita berusaha menyeberang suatu wilayah yang berair, dan kita berenang itu berarti kan kita basah dengan air di mana tempat kita berenang itu. Berarti bertasbih itu bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah, 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 tapi ada suatu usaha yang sangat luar biasa seperti orang berenang, ya, dengan kekuatan yang maksimal supaya kita tidak tenggelam dan bisa berjalan di atas air dan kita basah kuyup bersama dengan air itu. Nah, itulah gambaran daripada tasbih. Jadi tasbih itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan subhanallah atau mengetik biji-biji tasbih yang menjadi alat untuk menghitung, tetapi tasbih berarti adalah ketundukan lahir dan batin kita dengan segala perjuangan bagaikan orang yang berenang di atas air. Oleh karena itu ayat-ayat ini, baik surah An-Nur ayat 41, As-Saff ayat 1, Al-Jumu'ah ayat 1, At-Taghabun ayat 1, sebenarnya juga memiliki makna untuk menyinggung kita sebagai manusia. Artinya kalau burung saja bertasbih, pohon-pohon bertasbih, batu-batu juga bertasbih, seluruh benda bertasbih, maka manusia
apalagi manusia mestinya semakin banyak tasbihnya, karena manusia yang paling banyak mendapatkan manfaat daripada seluruh alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau burung bertasbih, tapi satu ketika kita mau makan burung, boleh dia disembelih yang bisa dimakan. Tapi kalau burung mau makan manusia, tentu tidak bisa menyembelih manusia ya. Jadi artinya seluruh alam memang diciptakan untuk melayani atau memberikan pengabdiannya kepada manusia. Oleh karena itu kalau burung-burung dan alam-alam bertasbih, maka manusia seharusnya lebih banyak dan lebih dahsyat lagi tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar pengajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar diberikan kemudahan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar dan juga pemirsa kita Ustadz ya, lewat YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Oh, iya. Ya baik, ternyata tasbih itu adalah berenang ya, dan ini yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi kita walaupun tidak bisa berenang di dalam kolam, sungai begitu ya Ustadz, ya, tapi dengan bertasbih kita sudah bisa berenang menuju Allah. Menuju Allah ya. Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah. Sebuah perjalanan seperti berenang itu. Iya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, silahkan bergabung di kuliah subuh di 081153114110 dan 051132511562. Kita bersama Ustadz Dr. Haji Sukarni MAG. Tema kita adalah tasbih alam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ya, silahkan Mas Masri di Jorong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih. Mudah-mudahan Allah yang berbagi ilmu, memberi pencerahan dan baiknya pembawa acara kuliah subuh mudah dicurahkan berkah wasiat pada umur keluarga. Amin. Amin. Begini Ustaz, ini kan tentang bertasbih ini Barat. Nah, belum pertanyaan begini Ustaz. Kita disuruh bertasbih itu berarti kan disuruh mengingat Allah Pak Nggih. Nah, bagaimana orang yang tidak mengingat Allah itu Pak Ustaz? Nggih, seperti misalkan sudah terdengar orang muadzin azan, kan itu kan selalu diperingatkan Pak Ustaz nggih. Di bawah sholat. Nah, tapi malah menginjak selimut malah ketika tanya Pak Ustaz. Nah, orang yang diingatkan seperti itu yang tidak tersentuh hatinya itu seperti apa Pak Ustaz? Itu aja mohon pencerahannya. Makasih Mbak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Masri di Jorong, silakan berikutnya 081153114110 dan 051132515562. Tidak bangun dari tempat tidur tapi narik selimut begitu ya Ustadz ya. Iya, tidur berarti lagi. Bangun. Berarti bangun ya. Berarti bangun. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Muas. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas. Mohon izin. Ada debat ilmu pangulun tentang ini Ustaz lah. Cuma ulun membawa orang bahari memedahkan ulun lagi halus ingat benar itu bahwa pohon-pohon ini dan gresek-gresek daunnya itu adalah tasbih daripada mereka kepada Allah. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas sudah bergabung. Silakan berikutnya pendengar di 081153114110 dan 051132515562. Kita bicara mengenai tasbih alam ya. Topik kita bisa langsung ditanggapi nih Ustadz. Atau satu lagi silakan. Ya, Assalamualaikum. Satu lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hajah Salah di Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggih. Nggih, alhamdulillah. Mudahan sehat keberataannya Pak Ustaz kita. Amin ya rabbal alamin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Begini Pak Ustaz, kalau kita kan habis sembahyang subuh tuh pasti subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ada juga tuh Pak Ustaz yang langsung ketiganya tuh
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang 33, ada yang 33 kan jadi 100 gitu, ada juga yang langsung 100. Bagaimana itu? Apakah amalan itu Pak Ustaz? Atas keterangan Pak Ustaz ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu warahmatullahi Haja wabarakatuh. Salah. Silakan Ustadz, ada Mas Masri di Jorong, Pak Nggih. Muas di Banjarmasin dan juga Ibu Haja Salah di Anjir. Nggih. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Pak Masri menanyakan terkait dengan orang yang tidak menghiraukan peringatan Allah ya. Jadi tadi kalau dikatakan tidak bangun, itu sudah bangun sebenarnya, cuma belum berbuat lagi, belum berdiri ya. Iya. Artinya sudah mendengar panggilan azan di pagi hari, sudah mendengar pergerakannya para penjaga masjid ya untuk masyarakatnya, tapi kemudian dia masih malas ya. Jadi ini persoalannya malas. Nah, oleh karena itu kan ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari malas ya. Jadi berlindung kepada Allah minal hammi wal hazan, dari duka cita dan kesedihan, wa minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, kemudian min ghalabatid dain wa qahrir rijal, kemudian kita juga berlindung kepada Allah daripada dipermainkan oleh hutang dan dipermainkan oleh orang-orang yang menagih hutang ya, karena berhutang lalu ditagih kemudian kita merasa terganggu. Nah, orang-orang seperti ini memang harus mencari tips atau cara bagaimana agar semangat hidupnya untuk memenuhi panggilan Allah itu bangkit ya. Jadi ini mungkin lebih kepada soal psikologi ya, soal kejiwaan. Nah, biasanya dorongan untuk terpanggil untuk bangkit mengingat dan beribadah kepada Allah itu harus muncul dari dirinya memang. Jadi bukan dari aspek eksternal. Kalau yang eksternal ini ya mungkin perannya tidak banyak sebenarnya. Artinya walaupun tinggalnya di samping masjid, ya kalau yang bersangkutan memang tidak membangun atau tidak mendesain dan memanage, mengelola dirinya untuk bisa ingat kepada Allah, ya percuma juga sebenarnya suara-suara yang masuk ke dalam telinganya. Orang Bahari mengatakan ini masuk telinga kiri, keluar telinga kanan katanya ya. Nah, jadi yang bersangkutan harus mampu membangun dirinya ya, tentu ini melalui pendidikan dan pembiasaan. Nah, biasanya itu melalui orang yang bersangkutan yang mau melantunkan zikir-zikir kepada Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Nabi mengajarkan hidup seorang muslim, itu antara lain diperkaya dengan berbagai doa zikir. Oleh karena itu misalnya bangun tidur itu sudah disuruh membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau membaca kalimah-kalimah lain. Mungkin dia begitu bangun membaca astagfirullah, mungkin ketika bangun dia membaca subhanallah, alhamdulillah, dan kalimah-kalimah lain yang menunjukkan dia ingat kepada Allah. Nah, insya Allah kalau dibaca seperti itu, maka kemalasan akan mulai berkurang dan semangat untuk memenuhi panggilan Allah itu semakin muncul. Jadi harus yang bersangkutan yang melakukannya. Nah, tentu di dalam ajaran agama kita, orang-orang yang sudah diingatkan kemudian tidak mau menerima, itu di dalam Al-Quran dikatakan mereka nanti akan menjadi orang buta pada saat di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itu nanti ada orang bertanya kepada Tuhan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah engkau halau saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya ketika di dunia melihat. Nah, lalu kata Tuhan, kadzalika, demikianlah, atatka ayatuna, telah datang kepada engkau ayat kami, panasitaha, tapi engkau melewatkannya, engkau melengah dan melupakannya. Jadi kelupaan kita kepada Allah di dunia itu digambarkan oleh Allah nanti akan berakibat butanya mata kita ketika berada di padang mahsyar. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang seperti ini harus diingatkan melalui dirinya sendiri, dan dirinya sendiri yang mengaktifkan agar dia terpanggil untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari Pak Muaz, saya kira beliau ini memperkaya penjelasan kita bahwa bunyi-bunyi alam ya. Bunyi itu kan muncul dari gesekan ya, gesekan daun, gesekan pohon, gesekan angin ya, menimbulkan bunyi ya. Mungkin geledek petir itu juga. Nah, geledek petir dan sebagainya di dalam surah Ar-Ra'd, di dalam surah Ar-Ra'du itu dikatakan geledek petir juga itu adalah merupakan puji-pujian alam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bunyi, semua benda itu berirama mereka dalam bahasanya masing-masing untuk mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengerti bahasa mereka. Jadi kita ini kan memahami bahasa itu hanya terbatas kepada bahasa manusia. Tapi bahasa-bahasa binatang, bahasa yang lain mungkin kita tidak memiliki pengetahuan yang banyak. Dan mungkin itu sengaja juga dibikin bahwa pengetahuan kita terbatas kepada kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh manusia. Kalau kita diberi kemampuan memahami seluruh bahasa dari seluruh benda, mungkin tidak bisa tidur kita kan. Mungkin ada nang bemamai kan lawan kita ini. Iya, suara jangkrik itu mungkin juga mereka bertasbih begitu ya. Mengepakkan sayapnya kan jangkrik ya, belalang itu jenis belalang, mengepakkan sayapnya seperti juga dalam surah An-Nur ayat 41 tadi, wat tayru safatin ya. Burung-burung mengepakkan sayapnya. Kemudian dari Ibu Hajah Saladi Anjir. Saladi Anjir ya. Tentang apa tadi beliau tadi menanyakan tentang subhanallah, ada yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ada yang digabung. Ya, kalau menurut hadis Nabi tentu dipisah. Jadi subhanallah 33. Kan hadis itu pada mulanya begini. Jadi orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah atau disebut dengan orang al-muhajirin, ketika sampai ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansar. Orang-orang muhajirin ini mereka hijrah demi mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meninggalkan segala kekayaan mereka, aset mereka, toko-toko mereka ditinggalkan, dagangan mereka ditinggalkan, binatang-binatang ternak yang mereka miliki juga ditinggalkan. Jadi relatif mereka yang ikut hijrah itu tidak memiliki aset-aset yang cukup lagi untuk hidup. Tapi kemudian mereka dibantu kan oleh orang-orang Ansar, dan orang-orang Ansar sebagian memiliki kehidupan secara materi yang lumayan. Nah, lalu orang-orang muhajirin ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, kata mereka, wahai Rasulullah, alangkah berbahagianya orang-orang Ansar. Ya, mereka kalau kami sholat mereka juga sholat, ya kami puasa mereka juga puasa. Tapi ketika mereka dapat bersedekah, kami tidak bisa, karena harta yang kami miliki kami tinggal, tidak bisa dibawa ke Madinah, ke Yasrib, karena jaraknya yang sangat jauh kan. Pada waktu itu kan belum ada alat transportasi yang kuat untuk membawa aset mereka itu. Jadi mereka itu seperti dalam tanda petik itu mahiri orang-orang Ansar yang memiliki kemampuan spiritual yang sama dengan orang-orang muhajirin, tetapi memiliki kelebihan dalam kaitan harta kekayaan, sehingga mereka dapat membantu dan berimpak, bersedekah kepada orang lain. Oh, kalau begitu kata Nabi SAW, oh gampang saja kalau kau ingin mendapatkan fadilah hidup seperti orang-orang Ansar yang mampu bersedekah, maka bacalah, jangan lupa bacalah fi duburi kulli sholatin maktubatin. Jangan lupa kau baca setiap selesai salat fardu, subhanallah salasan wa salasin, subhanallah 33, walhamdulillah salasan wa salasin 33, alhamdulillah, Allahu akbar salasan wa salasin, dan Allahu akbar juga 33. Nah, maka ada orang kemudian memahami juga kan bahwa Nabi katanya bertasbih itu dengan tangannya kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu Nabi juga mengatakan setiap lekukan tangannya itu, setiap persendian-sendiannya itu seperti ada garis-garis di itu jari-jari itu kita adalah seperti catatan sedekah. Nah, jadi maksudnya itu akan menjadi saksi seperti kita orang bersedekah. Jadi membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sehingga ada yang agak ketat, tidak boleh katanya menggunakan alat, hanya menggunakan tangan ini saja. Saya kira tidak. Boleh saja menggunakan alat apapun, bahkan sekarang misalnya ada tasbih digital kan ya. Jadi dipicik-picik gitu aja
sudah kelihatan angkanya berapa ya. Soalnya kalau kita mau sholawatan ribuan gitu, iya. tidak mungkin pakai jari jemari ya Ustadz ya. Nggak cukup jarinya kan. Nggak cukup. 33 pun harus diulang 2 kali kan. Yeah. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi setiap persendian itu ada sedekah. Saya kira kaitannya dengan itu tadi, dengan orang-orang muhajirin yang mengadukan kepada Nabi, mereka ingin berprestasi seperti orang Ansar dapat bersedekah. Lalu kata Nabi, ya sudah baca saja subhanallah 33 dan seterusnya. Itu juga akan mendapatkan fadilat seperti orang bersedekah. Nah itu maksudnya. Saya kira itu untuk 3 penanya kita. Baik, berikutnya kita akan beri lagi kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa kita yang dirahmati Allah untuk bertanya kepada Ustadz Sukarni tentang tasbih alam ya. Silahkan. Assalamualaikum. Terputus, silahkan dicoba kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di mana Pak? Di Banjar. Di Banjarmasin, silahkan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Ya. Apa itu tasbih ini, tasbih alam ya. Tasbih alam. Nggih. Jadi semua apa yang diciptakan makhluk ini bertasbih gitu kepada Allah gitu ya. Nggih. Cuma makhluk lain ini kita kada tahu kan kayak apa tasbihnya gitu, kita kada mendengar, kada diberikan kemampuan mendengar gitu ya. Nggih. Yang ditokonakan Ustaz apakah makhluk lain tuh kalau kita bertasbih gitu ya, mereka itu memahami gitu ya, mungkin ada apa namanya, ada rujukannya gitu ya. Apakah makhluk lain juga mengerti kan, karena di setiap negara lain kan, bahasanya itu kan kita setiap negara lain bahasa kita gitu ya. Nah itu yang pertama gitu ya. Kemudian tadi mengenai tasbih itu kan Ustaz itu kan dengan dibantu alat lain boleh. Tapi yang ditanyakan ini ada orang yang memahami ini Nabi gitu dengan berzikir dengan tasbih kayu tertentu gitu ya, ini dipahaminya sunnahnya gitu ya. Ini bagaimana Ustaz? Jadi mengatakan itu sunnah juga gitu ya, sepertinya membentuk alat apa yang dibantu oleh tasbih kayu tertentu gitu. Ini pertanyaan itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad di Banjarmasin. Berikutnya Assalamualaikum. 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 Ya, silahkan dicoba kembali di 081153111410 dan 051132515562. Anda juga boleh berkirim pesan lewat WhatsApp Pro 1 ya di 081153111410 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bang Sadam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadam. Iya, kalau ulun di New City Pak Ustadz lah, itu tinggal di laut Pak Ustadz. Oh. Jadi rumah di atas, laut di bawah. Oh ya. Nah, jika itu bergelombang Pak Ustadz, lalu batin ulun memadahkan subhanallah. Laut aja berzikir, kenapa aku kada? Nah, atau laut aja bertasbih, kenapa aku kada? Itu batin bermain Pak Ustadz. Nah itu, jadi kalau ulun naik kapal, misalnya dari Kota Baru ke Pulau Sebuku, karena ulun tugas di sana dulu Pak Ustadz. Nah tugas di sana, bilanya ulun naik speed itu gelombangnya banar-banar, ulun saingi juga Pak Ustadz. Jarun kalau gelombang bertasbih, Sadam berzikir. Kalau laut berzikir, Sadam bertasbih. Alhamdulillah selamat aja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dalam hati ulun kalau kada selamat paling berkunjung ya kalau. Nah, berkunjung tuh bertasbih juga artinya. Ini bertasbih juga. Nah, itu Pak. Nah, kira-kira kalau nurupian kayak apa itu? Nah, terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadam sudah bergabung ya. Silakan berikutnya di 081153111410 dan 051132515562. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Muhammad di Banjarmasin dan juga Bang Sadam, Ustadz kita jeda sesaat. 1 FM. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami,
berpuasa sebagaimana kami. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu, kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca tasbih, Subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, Alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kuliah Subuh Pro 1 FM. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Banjarmasin masih di kuliah subuh bersama Ustadz Dr. Haji Sukarni MAG, dan kita masih dengan topik kita yaitu tasbih alam ya Ustadz ya. Ya silahkan, tadi ada Bapak Muhammad di Banjarmasin, ada Bang Sadam, atau kita terima lagi pendengar kita? Bisa, baik, kita silahkan. terima dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Mbak Ica. Ya silahkan Pak Muaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menambahi Ustaz Dana, lawas sudah dapat Ustaz, dia ditambahi ya sedikit. Maaf Ustaz lah. Silakan. Mohon izin Ustaz mengangkat sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu an. Katanya diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Yang kedua, mohon izin sebutin aja lagi lah, ya, mengangkat Al-Kahfi ayat 54 yang artinya memang manusia itu suka membantah. Nah, itu aja Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muaz ya, menambahkan kembali. Ya silakan Ustaz. Ya, dari Pak Muhammad ya, apakah alam memahami perilaku manusia? Ya, tentu jawabannya wallahu a'lam ya. Karena kita tidak cukup kuat untuk memahami bagaimana perilaku makhluk-makhluk selain Allah kepada manusia ya. Tapi saya kira kalau secara sederhana ya, misalnya kalau kita punya binatang piaraan ya, seperti ayam misalnya, seperti kucing dan sebagainya, itu kalau kita rajin melakukan komunikasi secara intensif dengan mereka, itu seperti mereka juga mengerti dengan kita kan ya. Dengan bahasa-bahasa tertentu, mungkin dengan bahasa isyarat, dengan bahasa-bahasa tertentu kita bisa memanggil binatang dan binatang akan datang. Jadi kalau begitu sebenarnya binatang dan alam yang lain juga memiliki semacam kemampuan ya untuk bisa berkomunikasi dan memahami apa yang diinginkan oleh manusia. Tapi mungkin tidak secerdas manusia ya. Kalau manusia kan memiliki kemampuan untuk menangkap data, kemudian menganalisis data, kemudian manusia bisa menyimpulkan data, bahkan manusia bisa melakukan respon yang lebih baik terhadap data tersebut. Jadi kalau kita misalnya memiliki pisang ya, pisang bisa kita bikin kue kan, bisa bikin kue yang bermacam-macam sesuai dengan selera kita. Bahkan kita bisa juga melakukan analisis dan menciptakan mungkin pisang-pisang palsu kan. Seperti sekarang ini kan banyak yang palsu-palsu ya. Misalnya kalau kita beli bunga, senang bunga ya, kalau mau bunga yang tidak pernah layu ya bisa ya bunga plastik kan. Seperti artifisial begitu ya Ustaz ya. Nah, jadi artificial intelligence mungkin itu perkembangan yang paling mutakhir ya. Sekarang ini bagaimana manusia bisa menciptakan kecerdasan buatan. Ya itu untuk Pak Muhammad. Jadi
Kalau masalah Nabi berzikir dengan tasbih kayu tertentu, bagaimana Ustaz? Nah, saya tidak menemukan ya dalil yang tegas dari Nabi. Misalnya Nabi menyuruh agar memakai jenis-jenis kayu tertentu. Dan itu saya kira kalau ada hadis itu dapat diduga ya, hadis itu palsu ya. Kenapa? Karena itu berarti Nabi memberatkan kepada kita. Nah, misalnya kayu A ini hanya ada misalnya di Jaziratul Arab gitu ya. Bagaimana yang tinggal di Pahuluan gitu ya? Tidak bisa kita mencarinya. Jadi saya kira hal-hal yang terkait dengan alat atau instrumen untuk menghitung berapa tasbih kita itu diserahkan saja kepada kita bagaimana nyamannya gitu ya, bagaimana bisanya. Ya yang paling mudah tadi kalau jumlahnya hanya 33 ya pakai ini kan. Nah, ini mudah karena ini tidak bisa kita tinggal kan, kemana-mana kita bawa tangan kita ini. Tapi ketika kita misalnya ingin melebihi dari jumlah itu, dan sementara di dalam Al-Quran kan kita disuruh banyak berzikir tanpa hitungannya. Nah, berarti kan kita boleh berapa saja. Kalau orang kampung itu 1000, 2000 katanya selaksa gitu ya, dan sebagainya ya. Nah jadi saya kira tidak menemukan ulun terkait dengan kayu tertentu yang direkomendasikan oleh Nabi untuk dijadikan alat ya. Jadi yang mudah-mudah sajalah ya. Kemudian dari Pak Sadam, beliau ini saya kira sudah mempraktekkan ini kan, dengan kehidupan beliau yang dekat dengan dunia perjukungan namanya, dunia perkapalan mungkin beliau ini kan, tugas di Pulau Sabuku, Pulau Sembilan. Kalau beliau ini menumpang di sebuah kapal dan beliau mendengarkan bunyi gemercik air laut yang kadang-kadang pelan-pelan dan kadang-kadang keras, kemudian beliau meresponnya dengan tasbih yang juga keras dan sebagainya. Itu saya kira salah satu refleksi dari pemahaman kita tentang tasbih. Bahkan tadi tasbih kita pahami sebagai dari kata sabaha artinya berenang. Suatu aktivitas yang menyatu dengan air dengan penuh perjuangan. Seperti itulah juga kalau kita bertasbih, mungkin sampai kita merasa dekat dan bersatu dengan Tuhan dan merasa tenggelam dalam kebesaran dan kemahamuliaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Pak Muaz, beliau memperkaya saja bahwa ada hadis yang mengatakan wah orang itu dikencengi setan. Ya tentu itu kan dikencengi setan itu berarti maknanya makna metafor ya, makna majas ya, makna kata-kata kiasan. Ya tidak berarti kemudian kita periksa telinganya kok ternyata basah, enggak juga kan. Tapi itu merupakan metafor bahwa orang itu bukan hanya menjadi sahabat setan, tapi menjadi satu kesatuan dengan setan. Buktinya air kencingnya ada di telinganya misalnya kan. Nah itu kan kalimat-kalimat metafor namanya majas yang juga muncul dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Kemudian ayat Al-Kahfi ayat 54 itu juga beliau memperkaya saja. Jadi terima kasih Pak Muaz telah memberikan tambahan-tambahan untuk kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu untuk pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI untuk bertanya kepada Ustadz Sukarni mengenai tasbih alam ini yang tidak kita pahami begitu ya, Ustadz. Kadang-kadang kalau kita misalnya mendengarkan suara geledek yang begitu keras sampai masuk ke dalam ruangan kita, mereka bertasbih begitu Ustadz, dan apa yang harus kita lakukan Ustadz dalam kita situasi kaget begitu? Apakah kita dengan sebuah kemurkaan atau apa, atau kita berzikir juga kepada Allah, bertasbih juga kepada Allah? Ya, biasanya respon kita terhadap fenomena alam itu sesuai dengan perasaan kita kan. Kalau kita merasa takut, ini jangan-jangan ini terjadi bencana yang sangat mengerikan. Mungkin kita akan mengatakan yang pertama adalah astagfirullah. Kita ingat pada diri kita yang belum siap untuk mati, maka kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau kita melihat fenomena alam yang mengagumkan, waduh ini luar biasa, angin sepoi-sepoi, kemudian pohon-pohon di pinggir pantai melambai seperti dalam lagu kan, nyiur melambai dan sebagainya. Kok indah sekali alam ini diciptakan oleh Allah, bergerak-gerak melalui terpaan angin. Kita bisa mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Jadi tergantung respon psikologi kita, respon jiwa kita terhadap suatu fenomena alam. Supaya kita bisa menyatu dengan alam begitu Ya, Ustaz. supaya kita bisa menjadikan alam itu sebagai pengingat. Karena alam ini kan juga di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ayat. Jadi kalau ayat berarti dia merupakan sesuatu yang dapat mengingatkan kita. Nah, ketika kita ingat, kita akan merespon melalui psikologi kita. Ketika kita merasa takut dan sebagainya, mungkin kita akan mengatakan Allahu Akbar. Mungkin kita akan mengatakan Astagfirullah. Ketika kita kagum, kita akan mengatakan Subhanallah. Ketika kita merasa banyak sekali dapat rahmat dari Allah melalui fenomena alam. Sudah lama tidak hujan, hujan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalimat-kalimat pendek yang diajarkan di dalam zikir itu sudah cukup untuk menjadi alat respon kepada fenomena alam. Baik Astagfirullah, baik Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, mungkin juga la haula wala quwata illa billah. Ketika kita melihat kecelakaan, la haula wala quwata illa billah misalnya. Jangan terbalik, ketika orang celaka, Alhamdulillah, nah jangan. Itu berarti respon psikologi jiwanya rusak itu. Tidak pada tempatnya ya Ustaz. Tidak pada tempatnya. Jadi harus sesuai juga dengan situasinya. Baik, silakan pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI, apa yang ingin Anda tanyakan kepada Ustadz Sukarni mengenai tasbih alam ini ya. Kita masih ada waktu dan kita memang harus terus belajar, harus menguras ilmu Ustadz Sukarni ya pagi hari ini supaya kita bisa lebih memahami apa yang disebut dengan alam bertasbih itu ya Ustadz ya. Dan kalau ada fenomena petir yang ternyata juga bisa mencelakakan manusia begitu ya. Sebentar Ustadz, ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bang Sadam, silakan. Oh, nggih, silakan. Nggih. Ini boleh ada Pak Ustadz lah. Nggih. Nah ini kayak ini Pak Ustadz lah. Kalau misalnya hari Jumat Pak Ustadz lah, Nggih. kita berwudu mulai rumah, tapi sebelumnya itu mesti kita sholat wudu dulu. Nah itu Sadam pribadi Pak Ustadz lah. Ini curhat aja kisahnya Pak Ustadz. Kemudian kita jalan kaki ke masjid Pak Ustadz. Setiap langkah itu satu selawat. Apakah yang kita lewati itu menjadi saksi, misalnya rumput atau apa yang kayak itu Pak Ustadz lah, barang hidup maksudnya Pak Ustadz itu. Nah itu ulun pernah dengar Pak Ustadz demikian itu. Nah ini sebenarnya konfirmasi aja ya kalau mencari kebenaran begitu loh. Nah begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Ustadz. Ya, nggih. Ya, jadi itu ada hadis Nabi yang terkait dengan orang yang menuntut ilmu kan. Jadi kata Nabi, setiap orang yang berjalan menuntut ilmu, ya, ingin mencari ilmu, maka setiap yang dilewatinya akan menjadi saksi mendoakan kepada yang bersangkutan. Ya, jadi berarti kan bukan hanya makhluk hidup di situ. Yang menjadi saksi itu semuanya. Kemudian di dalam banyak ayat juga dikatakan bahwa kira-kira maksudnya seperti ini, bahwa misalnya dalam surah Yasin misalnya kan, dalam surah Yasin itu ada satu ayat yang menjelaskan bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu saat kita akan menemui di mana mulut terkunci, tetapi kaki dan tangan akan berbicara sebagai saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan. Nah ini berarti kan kaki kita dan tangan kita ini pun menjadi saksi terhadap diri kita. Ya. Jadi setiap apapun ya. Oleh karena itu kan ada yang mengatakan kalau kita sudah sholat fardu misalnya di suatu tempat, lalu kita mau sholat sunat lagi, katanya disunahkan berpindah. Nah, lalu ditanyakan untuk apa berpindah? Supaya yang menjadi saksi bahwa kita sholat itu lebih banyak. Nah sebenarnya cara berpikir ini tidak terlalu tepat sebenarnya ya. Karena yang menjadi saksi itu tidak mesti kita tempati. Sesuatu yang berada dekat dengan kita, seperti misalnya ada cangkir, ada air yang dekat dengan kita. Ini nanti kalau diperlukan oleh Allah bisa jadi saksi untuk menjelaskan apa yang kita lakukan di ruangan ini. Ya. Jadi ada orang misalnya tidak mau ngaku dia telah mencuri, misalnya kan ya. Ya nanti barang yang dicuri itu yang menjadi saksi. Oh ya benar, saya ini diambilnya dari tempat ini, dibawanya ke tempat ini, dijualnya ke tempat ini. Ya akhirnya tidak bisa berbohong. Jadi bukan hanya makhluk hidup Pak Sadam yang menjadi saksi itu, semua partikel-partikel alam ini
melakukan recording, melakukan rekaman terhadap diri kita. Oleh karena itu ketika Al-Quran menjelaskan bahwa ada orang yang di akhirat nanti mendapatkan catatan amal. Di catatan amal itu dalam bahasa sederhana kita yang bersifat manual, seperti anak-anak naik kelas zaman bahari itu dapat buku raport gitu ya. Tapi dalam pemahaman digital sekarang ini dan dalam pemahaman yang lebih canggih di masa depan, tentu tidak seperti itu maksudnya. Tetapi yang substantif itu adalah bahwa semua yang kita lakukan akan kita ketahui, dan kalau kita ingkar untuk mengakui terhadap yang kita lakukan, Allah akan menyiapkan barang bukti setiap apa yang pernah berjumpa dengan kita. Kita tidak bisa berkelit. Kita tidak bisa berkelit di akhirat kelak itu ya. Baik, Ustadz, apa yang bisa disimpulkan Ustadz? Ya, artinya kalau tadi kita berbicara panjang lebar tentang alam yang bertasbih, baik benda padat, benda cair ya, benda hidup atau yang kita selama ini katakan benda mati, mengapa manusia ya tidak bertasbih dan bertahmid, bertakbir kepada Allah? Malu kita di hadapan Allah kalau kita diam, kalau kita bersembunyi, kalau kita pasif ya dalam rangka memuji dan bertasbih kepada Allah, sementara alam semesta secara bersama-sama sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira yang dapat kita simpulkan. Terima kasih atas segala perhatiannya seluruh para penanya. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Haji Sukarni MAG sudah hadir di sini memberikan ilmunya, pencerahan kepada kita semua bagaimana kita harus membiasakan diri kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita malu dengan alam kita ya Ustadz ya. Alam saja bertasbih. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai di sini kuliah subuh di edisi Senin 6 Muharram 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.